Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita akan membahas tentang marketing langit ya. Yang mana kita tidak hanya diarahkan untuk menjadi soleh atau solehah, karena jangan lupa gitu ya, marketing langit ini adalah perpaduan antara ikhtiar kita dengan doa. Ikhtiar dan doa itu beriringan gitu ya. Seperti doa di awal, pada saat pertengahan atau on progress, dan pada saat di akhir gitu. Jadi harus beriringan nih antara ikhtiar dunia dan ikhtiar langitnya, yaitu doa gitu. Perkenalkan, saya dengan Teh Hilmi ya, gitu ya, bisa dipanggil Teh Hilmi. Bukan ustazah ya, hanya menyarankan hal-hal yang biasa kami lakukan gitu untuk melakukan penjualan atau sebagai marketing. Nah, ini ada prinsip atau kita sebut quote juga, yaitu usaha tanpa doa adalah sombong, doa tanpa usaha adalah omong kosong. Maksudnya seperti apa? Usaha tanpa doa adalah sombong itu contohnya kita terus-terusan ikhtiar semaksimal diri kita gitu ya, tanpa kita libatkan Allah di dalamnya gitu. Usaha terus tapi kita nggak ngelibatin Allah di dalamnya. Atau bisa juga contoh, kita mau berangkat kerja tapi kita enggak minta doa orang tua dulu gitu. Nah, doa tanpa usaha adalah omong kosong. Maksudnya di sini adalah ketika kita terus berdoa atau kita zikir, kita lakukan sholat di luar yang wajib gitu, misalkan kita tambahkan qobliyah badiahnya. Nah, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa, itu sama aja kayak omong kosong gitu. Hasilnya juga kan nihil gitu ya. Itu yang harus juga diterapin di mindset kita. Lalu kita masuk ke bab pertama, yaitu ikhtiar maksimal. Yang seperti apa sih yang dimaksudkan ikhtiar maksimal itu? Jadi kita melakukan ikhtiar itu maksimal atau optimalnya dari diri kita gitu ya. Misalkan kita kayak contohin di sedekah nih, kita punya uang 1 juta lalu kita sedekahkan 500.000 nih. Atau ada juga yang orang B punya uang 500.000 lalu dia sedekahkan 500.000. Otomatis optimalnya atau maksimalnya bisa dilihat dan Allah insya Allah menilainya itu sama gitu ya. Atau misalkan dalam dunia lari gitu ya, kuatnya 10 keliling, ya udah segitulah memang maksimalnya. Atau ada yang kuatnya 100 keliling, ya segitulah memang maksimalnya gitu. Jadi bukan sekedarnya, ikhtiarnya itu bukan hanya sekedarnya gitu, tetapi semaksimalnya yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan kita baru hanya bisa iklan di media sosial biasa gitu ya, nah itu kita maksimalkan, lalu kita upgrade juga dan nggak stuck di situ aja gitu. Berarti kita ada ikhtiar maksimal untuk lebih meningkatkan skill kita juga. Nah, maksud dari ikhtiar sendiri adalah merayu sang pemilik rezeki, bukan karena ikhtiar kita maka ada hasilnya. Tapi ini adalah proses diri kita merayu agar diberi. Kita merayu kepada sang pemilik rezekinya gitu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atau kita contohkan seperti istri merayu suami agar diberikan uang tambahan misalnya. Atau anak merayu orang tua dengan merengek, menangis, dan belajar dengan giat misalnya. Seorang anak misal bisa belajar dengan giat apabila diberikan uang lebih gitu misalnya ya. Seperti itu. Jadi kita rayu nih sang pemilik rezekinya gitu dengan ikhtiar maksimal ini gitu. Adapun step ikhtiar maksimal yaitu niat yang benar dan besar. Nah, niat yang benar itu misalkan kita memang mencari nafkah nih. Mencari nafkah, dan niat yang besarnya itu semoga rezeki atau nafkah yang kita cari itu halal sehingga kita bisa bersedekah dan bisa memberi kepada orang tua gitu. Nah, itu kan niatnya udah besar ya. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita juga udah ke orang lain gitu. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita sudah memikirkan orang lain dengan memberi
ke orang tua, atau kita juga bisa bersedekah gitu. Intinya itu sudah melibatkan orang lain, bukan hanya untuk diri pribadi gitu ya teman-teman. Lalu ini ada action, evaluasi, dan pembelajaran. Action kita ikhtiarkan, evaluasi dan pembelajaran nanti akan dipelajari juga gitu ya ke depannya. Lalu ada tidak memikirkan hasil buruk dan tidak sedih ketika tidak sesuai harapan gitu. Jadi misalkan ketika kita sudah ikhtiar maksimal, namun hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tidak bersuudzon gitu, melainkan kita terus berhusnudzon kepada Allah dan kita terus melakukan step ikhtiar maksimalnya, gitu ya. Jadi jangan ada prasangka buruk. Prasangka pasti ada, cuman kita mampu gitu ya. Kalau kita sudah punya tamengnya, kita mampu untuk berhusnudzon gitu sama Allah. Nah, yang terakhir itu ada selalu dibalut dengan doa, ibadah, dan marketing langit lainnya. Baik di awal, di tengah, pada saat progres, dan di akhir. Di akhir progresnya gitu ya. Jadi selalu dibalut dengan doa, kita maksimalkan dengan doa juga. Selain ikhtiar itu, dibarengi. Kita barengi juga dengan ibadah yang mungkin bisa di luar dari ibadah kebiasaan orang-orang atau ibadah wajibnya, kita tambahkan juga dengan ibadah sunnahnya. Dan marketing langit lainnya itu banyak ya, seperti ada sholat duha, ngaji, dan sebagainya gitu. Nah itu harus konsisten kita lakuin pada saat awal, pada saat on progress, dan pada saat di akhir. Nah ini ada kisah menarik, yaitu kisah Siti Hajar. Kisah Siti Hajar yang ditinggal oleh Nabi Ibrahim ya, di mana saat anaknya menangis dan kehausan. Pada saat ASINya tidak keluar dan nyari air juga tidak ada gitu. Nah, naluri seorang ibu kan tidak diam aja gitu ya. Siti Hajar niat memberikan minum pada Ismail karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdiam diri, dia berdoa dan berusaha. Nah, ini di action nih, berjalan dan mencari gitu. Bahkan sampai bolak-balik mencari tanpa menyerah gitu ya, kisahkan 7 kali gitu. Nah di sini di dalam ikhtiarnya Siti Hajar gitu ya, Siti Hajar dibarengi dengan berhusnudzon kepada Allah gitu. Jadi ibaratnya mungkin kita kalau sekarang nyari-nyari di aspal gitu ya, nyari air tuh di mana. Nah kalau dulu kan di gurun gitu. Nah bolak-balik mencari tanpa menyerah dan terus berhusnudzon sama Allah. Karena pasti ada nih sekelibatan pikiran kayak bisa atau ada tidak ya gitu. Namun Siti Hajar di sini selalu berhusnudzon sama Allah karena pasti Allah melihat segala usaha yang dilakukan oleh hambanya gitu ya. Nah ini kan carinya di jalur Safa Marwah yang sekarang jadikan sa'i. Namun muncul air di tempat yang berbeda gitu teman-teman. Nah maksudnya gimana kita terapin ke marketing langit ini pada saat kita menjadi seorang marketing gitu ya dalam berjualan. Mungkin saja contohnya gini, kita iklan setiap hari gitu ya, benar-benar istiqomah setiap harinya, tapi belum juga menghasilkan dari yang kita iklankan gitu. Belum juga menghasilkan nih, belum ada lead masuk. Nah pada saat yang lainnya, misalkan iklan kita itu memang belum ada yang klik gitu atau belum closing dari iklan kita, namun di yang lainnya itu ada orang yang mana itu bukan marketing, bukan resellernya juga, orang lain yang melihat iklan kita lalu dia share ke kerabatnya, ke temannya, karena mungkin merasa butuh gitu ya, merasa butuh, jadi dia share ke sanak saudaranya atau teman kerabatnya, sehingga apa, menghasilkan closing dari tempat yang berbeda itu gitu. Nah ini kita masuk ke marketing langitnya. Yang pertama itu ada niat. Jadi di awal boleh niat untuk meningkatkan rezeki atau untuk mendapatkan imbalan dunia gitu. Karena kan niat yang sebetulnya atau niat yang seharusnya itu niat kita karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Namun kalau di awal kita boleh untuk meningkatkan rezeki atau untuk mendapat imbalan dunia gitu. Kalau untuk di awal-awal, baru selanjutnya kita konsisten karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada ibadah sesuai perintah Allah.
Jadi tidak berlebihan atau mengada-ngada gitu ya. Beribadah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak dibuat-buat atau tidak mengada-ngada, tidak sesuai dengan tuntunan gitu ya. Lalu yang ketiga, memaksimalkan. Memaksimalkan di sini, jika bisa tahajud maka kita lakukan gitu ya. Duha, sedekah, atau pada saat kita malas makan kita bisa berpuasa, bisa sholat sunnah rawatib dan lain-lain, maka bisa dilaksanakan semua gitu. Jadi ini memaksimalkan. Jadi kita tidak melakukan hal satu-satu, tapi kita maksimalkan. Jadi ini udah maksimal, udah optimal gitu dari yang kita mampu lakukan gitu. Terus yang keempat ada konsisten dan persisten. Jadi bukan hanya sekedar atau belang-belang nih, melainkan istiqomah terus-menerus, ada hasil ataupun belum ada hasil gitu ya. Nah, ini juga ada rekomendasi marketing langit. Yang pertama itu ada sedekah pagi hari setiap hari nih. Kita sedekah pagi hari setiap hari dirutinkan, misalkan setelah subuh, atau kita mau tambah dengan sedekah mingguan, atau mau kita tambah dengan sedekah bulanan atau tahunan gitu ya. Lalu yang kedua ada zikir pagi petang. Kita rekomendasikan karena ini teman-teman bisa sebagai tameng diri ya dari hal-hal yang buruk gitu, atau hal-hal yang negatif. Atau sholat duha, kita sarankan sholat duha 6-12 rakaat dan tahajud bila mampu gitu. Lalu yang ketiga ada mengaji apapun setiap hari kalau bisa dengan artinya, atau kita bisa dengan membaca buku yang bermanfaat gitu ya untuk diri kita, yang mana kita bisa juga berikan informasinya untuk orang lain gitu. Nah, atau kita mengaji gitu ya, yang disarankan ini ada al-mulk setiap malam gitu. Ada hadisnya juga dari riwayatnya bisa melindungi di alam kubur kita dari siksa alam kubur gitu. Lalu yang keempat, minta doa dari orang lain dan mendoakan orang lain. Kita minta doa dari orang lain, contohnya minta dari orang tua gitu ya, minta didoakan, dilancarkan, dan kita mendoakan orang lain. Contoh kita mendoakan orang lain secara diam-diam, kita mendoakan agar doa-doa baik gitu ya. Karena apa? Doa yang kita doakan untuk orang lain, insya Allah nantinya malaikat akan mencatat dan akan mendoakan untuk diri kita juga gitu. Siap praktek. Oke, ini ada tips. Siapkan target setiap 21 hari. Buatlah rencana. Misalkan di 21 hari pertama saya akan biasakan sholat duha 2 rakaat. Lalu 21 hari kedua saya akan biasakan sedekah setiap pagi hari. Jadi, jika memang sulit bisa satu persatu dibiasakan dan dirutinkan, atau jadi tidak langsung semua dilakukan gitu ya, kecuali memang Anda mampu gitu. Jadi kita lakukan di 21 hari pertama dengan membiasakan sholat duha 2 rakaat, atau 21 hari kedua kita nambah rakaatnya menjadi 6 atau 12 rakaat gitu ya, semampu dan semaksimalnya kita. Lalu dilanjut dengan biasakan sedekah setiap pagi harinya gitu teman-teman. Oke. Semoga bisa diambil manfaat yang banyak gitu ya dari materi yang telah disampaikan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.